Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikrimah Nur Kusuma dari kelas HK 3C dengan NIM 20082011080. Saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hadis Hukum Keluarga dengan dosen pengampu dari Ibu Dr. Wardah Nuroniah MSI. Di sini materi yang akan saya ambil yaitu dari hadis tentang relasi suami istri, tentang hak keadilan bagi istri dalam hukum poligami. Syarat untuk menikahi 4 wanita adalah keadilan, bukan keadilan dalam perkara yang terdapat dalam hati. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di akhir ayat ini dengan dalam firman-Nya yaitu, "Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai." Tetapi Allah tidak memerintahkan kepada kita supaya tidak menikahi 4 wanita. Karena apa yang terdapat dalam hati adalah kepunyaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa kita tidak akan mampu berbuat adil di dalamnya. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing dari kita tidak cenderung melebihi kezaliman sehingga bisa berdampak buruk kepada yang lainnya. Adapun jika tidak dapat berbuat adil di dalam menjatah giliran malam ataupun menafkahi atau selainnya, maka sebaiknya dia harus mencukupkan 1 wanita saja. Maka dia termasuk dalam golongan yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam hadisnya yaitu, "Man kanat lahum ra'atani yamilu li ahadihima ala ukhra jaa yaumal qiyamati yajuzu ahadin sakiton au ma'ilan." Yang artinya yaitu barang siapa yang mempunyai 2 orang istri lalu orang tersebut cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan dengan yang lainnya, maka datanglah pada hari kiamat dengan menarik dari salah satu pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong. Dilihat dari riwayat lain yaitu, lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya condong. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berucap, "Ya Allah, adapun hatiku, maka aku tidak bisa menguasainya. Adapun selain hal itu, aku berharap dapat berbuat adil." Kemudian dari hadis tersebut matanya yaitu, inilah bentuk keadilan Nabi SAW di antara istri-istrinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian dari kami atas lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap istrinya tanpa persetubuhan hingga beliau sampai kepada istrinya yang mendapat giliran pada hari itu dan tinggal di sisinya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna an la ta'ulu." Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Kemudian jika kamu takut akan tidak berlaku adil dengan keempat istrimu, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih mendekati kepada hal yang tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3 juz 4. Sebab turunnya ayat dan maknanya adalah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, ia menuturkan bahwasanya, "Aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-yatama fi tuqsitu al-lahiftum wa'in." Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak
perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya? Ia menjawab, wahai keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan harta walinya. Rupanya harta dan kecantikannya mengagumi walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang telah diberikan kepada selainnya. Oleh karena itu mereka dilarang menikahi perempuan yatim ini, kecuali bila berlaku adil kepada mereka dan memberikan kepada mahar yang layak, serta mereka diperintahkan menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka. Artinya, jika seorang wali menikahi anak yatim tersebut atas dasar untuk tidak memberikan mahar kepadanya, maka sebaiknya untuk tidak menikahinya. Hal itu disebabkan karena untuk menghindari adanya aniaya di dalamnya. Urwah menuturkan bahwasanya Aisyah mengatakan, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat ini turun. Lalu turunlah firman Allah, An-Nisa'i wa yastaftuna, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita. Surat An-Nisa ayat 127 juz 4. Aisyah melanjutkan, Allah berfirman dalam ayat lain yaitu Tankihuhunna awwatarhubun, sedangkan kamu ingin mengawini mereka. Quran surat An-Nisa ayat 127. Oleh karena itu, salah seorang dari kalian tidak suka menikahi wanita yatim yang menjadi perwaliannya jika hartanya sedikit dan kecantikannya kurang. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi wanita yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya kecuali dengan adil, karena mereka tidak menyukai wanita yatim jika hartanya sedikit dan kecantikannya pun kurang. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, makna firman Allah waruba awathulatha masna, artinya 2, 3 atau 4. Quran surat An-Nisa ayat 127, yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika salah seorang dari kalian suka, silahkan menikah dengan 2 wanita. Jika suka, silahkan menikah dengan 4 wanita. Al-Fakhrur Razi berkata, diperbolehkan menikahi 2 wanita jika suka, 3 wanita jika suka, dan 4 wanita jika suka. Diperbolehkan menikahi sejumlah ini barang siapa yang disuka. Jika dia takut tidak berbuat adil kepada keempatnya, cukuplah dengan 2 orang wanita saja untuk dinikahi. Dan jika dia masih takut untuk tidak berbuat adil kepada keduanya, maka cukuplah kamu untuk menikahi cukup dengan 1 orang wanita saja. Dari ayat di atas, perawi hadisnya yaitu hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1141 dalam kitab An-Nikah, dan At-Tirmizi mengatakan, aku tidak mengetahui hadis ini marfu kecuali dari hadis Hammam, dan Hammam adalah perawi siqat dan hafiz. Semua perawinya itu siqat atau terpercaya. Kemudian An-Nasa'i nomor 3942 kitab Irsyadun Nisa, Abu Dawud nomor 2133 kitab An-Nikah, Ibnu Majah nomor 1969 dalam kitab An-Nikah, Ahmad nomor 9740, Ad-Darimi nomor 2206 dalam kitab An-Nikah. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud nomor 2135 dalam kitab An-Nikah, dan di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Abi Zinad, dan ia sakut tapi disikotkan oleh sejumlah ahli hadis, dan para perawi lainnya adalah Siqat Ahmad nomor 24244. Kemudian referensi yang saya ambil dari materi ini yaitu dari kitab Irsyadun Nisa Minal Alif Ilal Ya dari penulis Abu Hafiz Usamah bin Kamal bin Abi Rozak. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.